kedua baru ya. Ini bukunya. Jadi aku Pak baca Injil yang senjai. menghidupi Injil dan menjadi hidup. Jadi apa lagi tentang Injil nih? Maksudnya kan itu kayak berdampingan terus yang potong hidup, potong pimpin KTB tentang ini juga potong baca. Buat apa dia pikir? Ya ternyata memang ini kembali mengingatkan, meneguhkan, menyegarkan juga tentang Injil. Yang pertama tuh yang bab pertama tuh kalau intinya tentang semua yang ada di dunia ini kan sia-sia. Jadi solusi dari kesia-siaan itu memang hanya ada di dalam Kristus. Itu yang bab 1. Sia-sia itu maksudnya? Semua yang ketong buat apa-apa di bawah langit, semua yang ketong lakukan apa itu sebenarnya tidak sia-sia. ada artinya. Tidak ada artinya. Gitu. Kayak pengkhotbah tuh, dia pakai yang pengkhotbah. Jadi sampai lupa apa lagi? Iya toh, iya makanya itu dia buka pakai ini apa bukan ilustrasi, dia cerita dari ada profesor yang ada sementara mengajar dan dia punya anak-anak apa kalau dia kasih bilang ini sama yang lakukan sama ini sia-sia, buat ini semua sia-sia. Jadi dong langsung kayak yang tertarik tuh, jadi nah begitu kok berarti yang profesor bikin semua ini sia-sia. Jadi ini nanti di akhir dari ketempung mengajar hari ini Pak mau arahkan ketong supaya ketong bunuh diri, kok mati itu kan semua sia-sia toh. Terus dia bilang sonde, dia kasih tahu ini sonde begitu juga. Solusi dari ketidaksia-siaan itu adalah yang ada di atas matahari. Di atas matahari itu Kristus itu sendiri. Jadi itu ya akhirnya dong tertarik untuk tahu tentang Kristus. Jadi yang dong lakukan semua tuh ada di tujuan, yaitu Kristus itu sendiri. Karena ada semua sia-sia. Kalau nah itu yang pertama. Terus dia lanjut lagi, jadi dia tuh asik, dia hanya pendek kemudian bersambung, ada pertanyaan refleksi bersambung yang kedua. Itu dia mulai juga dengan ini cuplikan film apa begitu. Dia ada kayak terlibat percakapan, dia bilang dia tadi setiap hari lihat orang nih hidup tapi dong tuh mati. Terus dia tadi maksudnya kayak zombie begitu kok. Iya maksudnya ya kayak gitu jadi maksudnya mau arahkan bahwa setiap hari ketemu lihat orang-orang berjalan dong hidup melakukan banyak aktivitas sebenarnya terus sebenarnya lo mati, maksudnya mati secara rohani begitu. Jadi menyambung dari itu ketong yang sudah tahu tentang Injil itu ya ketong yang punya tugas untuk menceritakan tentang Injil itu supaya dong yang mati ini dengan kuasa Kristus kan hidup, karena hanya dalam Kristus ada yang lain. Itu dari yang kedua. Terus yang bab ketiga ini bab terakhir sampai bab ketiga ini yang agak panjang. Itu tentang apa itu Injil. Terus yang B paling ingat tuh Injil merubuhkan 3 hal. Yang pertama tuh potong kesombongan. Kemudian yang kedua tuh kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga tuh ketong punya pengetahuan. Kalau kesombongan tuh artinya apa ya? Ketong soalnya mungkin bisa dengan ketong kekuatan sendiri ya. Kira-kira begitu. Untuk bisa selamat kan yang ketong biasa injili, ketong adik-adik yang ketong bilang. Kemudian yang kedua tuh soal kebijaksanaan, ketong tuh soalnya pernah bisa menghidupi hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Jadi memang hanya dalam Kristus saja. Kemudian kebijaksanaan yang kedua dia lupa, tapi yang paling ingat tuh itu. Kemudian yang ketiga tadi bilang apa ya? Pengetahuan. Dia gambarkannya asik. Jadi kubur yang seharusnya rahim Maria yang seharusnya kosong malah berisi. Kemudian ini kuburan yang seharusnya berisi malah kosong. Jadi ketong pengetahuan tuh soalnya ada apa-apa, seluruh apapun yang maha hebat yang ada di dunia ini soalnya akan mungkin bisa melampaui Allah. Jadi di ketiga ini dia kembali menegaskan bahwa ketong ini hanya ketong membutuhkan Allah, ketong membutuhkan Injil dalam Kristus. Itu sih yang dibaca dari buku. Terus apa ya? Injil ini mendobrak semua batasan-batasan. Itu ada 6 fakta yang ketong sangat ketahui tentang kemapanan Allah, kemuliaan Allah, tentang ini berkat-berkat, bahwa dia tuh bukan hanya menyalurkan berkat, tapi dialah berkat itu sendiri. Dia tidak sekedar membawa hidup baru, tetapi hidup Allah itu sendiri yang hadir. Kemudian Injil tuh bukan soal keselamatan saja, tapi juga masih kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya dan sedang bertumbuh. Itu Injil. Kemudian yang ke-6 apa kita lupa. Iya, pokoknya itu dia harus ingat Kak, namanya wajib kan. Aku tinggal lihat dan ini. Oh iya, dan dia tuh relevan dengan semua aspek kehidupan, mulai dari yang sederhana sampai yang paling sulit. Injil tuh.
Terus yang dia baca sampai tiga bab ini.